Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyu Nurjana dengan NIM 201111015. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang iringan wayang jegdong gaya porongan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Antropologi Seni. Sebelum kita ke topik, saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana kesenian yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi yang kaya akan seni pertunjukan yang tumbuh dan berkembang tanpa adanya lembaga pusat yang kuat sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1500 Masehi. Kebudayaan Jawa Timur memiliki 6 wilayah etnis, yaitu yang pertama adalah Madura, yang kedua Banyuwangi, yang ketiga masyarakat Tengger yang berada di sekitar wilayah Gunung Bromo, yang keempat masyarakat Jawa Tengah, yaitu yang berada di kawasan barat Sungai Brantas, yang kelima Surabaya, Mojokerto, Jombang, dan pantai selatan Malang, dan yang keenam sepanjang pesisir dari wilayah timur Tuban hingga Surabaya. Kembali ke topik awal, yaitu iringan wayang jegdong gaya porongan. Wayang jegdong merupakan wayang gagrak Jawa Timuran. Kata jegdong berasal dari perpaduan antara suara keprak dalam dan kendang. Di setiap getakan wayang akan perang, dalang akan mengeprak dengan bunyi jek dan akan langsung disauti oleh kendang dengan bunyi dong. Wayang jegdong atau wayang Jawa Timuran mempunyai beberapa etnis atau gaya, yang salah satunya adalah wayang Jawa Timur gaya porongan. Wayang Jawa Timur gaya porongan ini dipopulerkan oleh salah satu dalang yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yaitu Ki Dalam Sulaiman. Wayang Jawa Timur gaya porongan menyajikan gending-gending yang terdiri dari ayak 10, gending Gondokusumo, gending Gedok Rancak, kerucilan, ayak dan alap-alap, gending Gedok Tamu, dan gadingan. Di dalam pakliran wayang Jawa Timur gaya porongan, gending pertama yang disajikan adalah ayak 10. Ayak 10 merupakan gending jenis ayak yang digunakan sebagai talu atau pembuka tanda dimulainya pagelaran wayang kulit. Setelah ayak 10 dilanjut dengan gending Gondokusumo yang digunakan sebagai jejer wayang. Setelah itu ada gending Gedok Tamu yang digunakan sebagai iringan kedatangan tamu dalam pasewakan. Lalu dilanjut dengan gending Gedok Rancak. Gending ini digunakan sebagai iringan penanda setelah bubar panggung. Setelah bubar panggung akan disajikan gadingan yang biasanya digunakan oleh dalang untuk menceritakan alur cerita. Gadingan ini hanya menggunakan rician alusan saja yang terdiri dari gambang, slentem, gender penerus, gender barung, dan siter. Setelahnya ada adegan ajar kayon yang diiringi dengan ayak 8 kempul arang. Lalu dilanjut dengan adegan perang yang diiringi dengan ayak 8 kempul kerep dan alap-alapan. Setelah itu dilanjut dengan goro-goro. Di dalam goro-goro akan disajikan lagu-lagu atau gending-gending
untuk menghibur para penonton. Dan setelahnya ada perpindahan pathet, yaitu dari pathet 8 ke pathet 9. Dalam pathet 9 akan disajikan ayak 9 sebagai penanda puncak konflik cerita. Lalu yang terakhir akan dilanjutkan dengan perpindahan pathet lagi, yaitu pathet serang yang diiringi dengan ayak serang sebagai penanda klimaks dan penyelesaian masalah dalam cerita. Demikianlah sedikit ulasan dari saya tentang iringan wayang jegdong gaya Porongan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.